Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Offering C15 akan memaparkan materi mengenai pengolahan informasi. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hanifatur Rosida dan teman saya Anfilda Salsayozinda dan Ganesha Melani Arifin. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian informasi, ciri informasi terpercaya, tata pengutipan, teknik pengolahan informasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Anfida Salsayosinda. Di sini akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari informasi. Secara bahasa, informasi adalah suatu pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu, serta penerangan akan suatu hal. Secara istilah, informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan. Informasi dapat direkam, dicatat, atau ditransmisikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri informasi yang terpercaya. Yang pertama, diperoleh dari buku-buku ilmiah. Yang kedua, diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah. Yang ketiga, diperoleh dari laporan penelitian, artikel, atau makalah. Yang keempat, diperoleh dari kamus. Yang kelima, diperoleh dari produk hukum. Yang keenam, diperoleh dari media massa atau elektronik. Dan yang terakhir, diperoleh dari penelusuran internet. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Hanifatur Rosida akan melanjutkan materi mengenai tata pengutipan. Pengertian pengutipan merupakan cara menuliskan gagasan, istilah, kata atau kalimat, serta data atau informasi yang diambil dari suatu sumber menjadi bagian dari teks untuk mendukung, memperkuat, mempertajam, memerinci, dan membandingkan gagasan yang disampaikan penulis. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengutip dari berbagai sumber yang bertujuan memperpanjang tulisan, tetapi tidak menambah substansi tulisan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengutip yaitu kutipan harus memperhatikan aspek kualitas dan keakuratan, kutipan juga harus memperhatikan aspek relevansi, kemutakhiran, dan keprimeran, serta pengutipan suatu bahan, misalnya instrumen penelitian, data, gambar, atau tabel, harus seizin tertulis dari pemiliknya. Jika pemilik bahan tersebut tidak dapat dijangkau, maka penulis harus menyebutkan sumbernya secara jelas. Di samping itu, penulis harus menjelaskan cara pengambilan bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian, atau dimodifikasi. Jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dibagi lagi menjadi dua, yaitu pengutipan kurang dari 40 kata dan pengutipan 40 kata atau lebih. Kutipan langsung merupakan kutipan yang penulisannya ini ditulis kembali yang dikutip persis seperti aslinya. Dalam penulisan karya ilmiah, pengutipan secara langsung perlu dihindari, kecuali apabila sangat diperlukan. Pengutipan langsung diperlukan apabila keaslian teks sangat diperlukan. Keaslian diperlukan apabila teks tersebut akan dibahas pada uraian berikutnya atau teks tersebut mengandung pernyataan atau peristilahan yang khas yang akan berubah maknanya apabila diubah teksnya. Mengenai pengutipan kurang dari 40 kata, yaitu kutipan yang ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama. Kutipan diawali atau diakhiri dengan menyebut sumber rujukannya. Berikut ini adalah contoh pengutipan kurang dari 40 kata. Jika dalam kutipan terdapat tanda kutip dalam kutipan diganti menjadi tanda kutip tunggal. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan 40 kata atau lebih ini ditulis secara terpisah dari teks yang mendahului dan mengikutinya. Kutipan ditulis tanpa tanda kutip, ditulis 1,2 cm dari garis tepi kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, alinea baru dimulai 1,2 cm dari tepi kiri garis teks kutipan. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung adalah
pengambilan gagasan seseorang dengan cara mengemukakannya dengan menggunakan bahasa penulis. Pengutipan tidak langsung dilakukan dengan cara menuliskan gagasan tersebut terpadu dalam teks tanpa tanda kutip. Sebagai tanda bahwa teks tersebut merupakan kutipan, kutipan diawali atau diakhiri dengan sumber yang dirujuk. Pengutipan tidak langsung dianjurkan dalam penulisan karya ilmiah. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya materi ini disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Ganesha Meliani Arifin akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik pengolahan informasi. Dalam penyusunan karya ilmiah, tentu kita membutuhkan banyak referensi dari berbagai sumber. Nah, tapi dalam mendapatkan informasi dan mengolahnya dibutuhkan teknik-teknik tertentu. Yang pertama, teknik parafrase, teknik perangkuman, teknik penguatan, teknik pertentangan, dan teknik perbandingan. Yang pertama yaitu teknik parafrase. Parafrase dapat diartikan sebagai penguraian kembali informasi tertentu secara lebih spesifik tanpa mengubah makna atau substansi informasi tersebut. Nah, sebagai contohnya, jika kita mendapatkan informasi yang sangat singkat dan kita khawatir jika pembaca tidak dapat memahami, maka kita dapat mengolahnya dengan menambahkan kalimat penjelasan sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah teknik pengolahan rangkuman. Nah, teknik ini merupakan proses mengolah informasi dengan cara yang pertama itu kita membaca dulu, lalu kita mencari intisari informasi yang akan dikutip. Nah, langkah-langkahnya yang perlu dilakukan adalah menyimpulkan hasil analisis serta mempertimbangkan kesesuaiannya dengan topik yang akan kita pilih. Contohnya sebagai berikut. Jadi, keuntungan dari teknik perangkuman di sini, kita lebih fokus pada intisari sehingga tidak terkecoh dengan informasi-informasi yang lainnya. Yang selanjutnya, yaitu teknik pengolahan perbandingan. Nah, di sini bermanfaat untuk menjabarkan dan juga membandingkan beberapa pendapat, teori, maupun informasi yang mengenai suatu hal yang dibahas dalam beberapa sumber rujukan. Nah, pastinya dalam pembuatan karya ilmiah, kita menemukan beberapa informasi dari beberapa sumber, sehingga teknik perbandingan ini mampu membantu kita untuk memilih mana nih yang cocok dengan tema yang kita pilih. Contohnya sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan data penguatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penguatan merupakan bentuk respon yang bersifat verbal ataupun non-verbal dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi yang terpercaya. Sehingga dalam konteks pengolahan informasi dari sumber rujukan ilmiah, penguatan itu berarti pencantuman informasi berupa kutipan guna menguatkan atau membuktikan faktualitas, keabsahan, dan juga kebenaran. Sebagai contoh, sebagai berikut. Nah, di sini terdapat argumen yang ada di paragraf sebelumnya. Agar lebih meyakinkan, maka kita dapat menambahkan kutipan penguatan argumen. Yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan data pertentangan. Teknik pengolahan informasi pertentangan yaitu mengolah informasi dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya, di mana bentuknya nanti berupa paragraf yang membandingkan dua hal yang bersifat bertolak belakang, didukung dengan adanya kata penghubung yaitu contohnya walaupun, akan tetapi, sebaliknya, namun, melainkan, dan meskipun begitu. Sebagai contoh, nah, di sini ada contoh paragraf yang menjelaskan bahwa duku merupakan salah satu buah yang sangat populer di masyarakat. Bentuk buahnya kecil dan manis dan membuat orang banyak menyukai buah ini. Meskipun begitu, duku mempunyai biji yang cukup besar. Jadi dalam paragraf ini cukup bertolak belakang ya. Seperti itu.
Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pengolahan informasi. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Kami juga berterima kasih terhadap semua perhatian telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.